kelas 2B, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ringkasan buku dari buku yang telah saya baca. Buku tersebut berjudul Leadership of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku ini membahas tentang cara meneladani prinsip-prinsip kepemimpinan sang baginda Rasulullah, dan kita juga dapat belajar bagaimana caranya sang baginda memimpin sehingga rakyat-rakyatnya taat dan patuh kepadanya, dan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian buku ini dikarang oleh Sidki dan diterbitkan oleh Pustaka Merdeka. Untuk cover bukunya, untuk cover depannya seperti ini, dan cover belakangnya seperti ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Pada masa kepemimpinan Rasulullah, beliau selalu mementingkan kesejahteraan rakyatnya dan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Sebab inilah yang menjadikan sebagian besar atau seluruh rakyat yang dipimpin oleh Rasulullah selalu taat atas aturan dan keputusan yang dibuat Rasulullah. Pemimpin tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosional, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam memimpin, Rasulullah tidak pernah otoriter terhadap rakyatnya, seperti yang telah baginda sampaikan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Syaiban ibnu Farrukh, dari Jarir ibnu Hazim, dari Al-Hasan, bahwa Aiz bin Amr, seorang sahabat Rasulullah, bertemu Ubaidillah ibnu Ziyad, lalu berkata, "Hei anakku, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sejahat-jahatnya pemerintah adalah yang kejam atau otoriter, maka janganlah engkau termaksud golongan mereka." Rasulullah selalu mengedepankan keadilan seluruh rakyatnya. Beliau tidak pernah memandang rakyatnya berdasarkan warna kulit, ras, budaya, asal dari rakyat tersebut, dan lain-lain, seperti yang telah beliau sampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak pernah membuat peraturan yang merugikan sepihak atau merugikan seluruh rakyatnya. Seorang pemimpin dituntut untuk berijtihad dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah baginda sampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, apabila seorang hakim melakukan ijtihad dan kemudian benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia berijtihad ternyata salah, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Sebab pemimpin bagaikan banteng pertahanan bagi rakyatnya. Jika pemimpin melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa kepemimpinannya, maka pemimpin tidak pernah melakukan hal yang merugikan rakyat-rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah akan tugas dan tanggung jawabnya, bukan pemimpin yang gila jabatan, bahkan sampai mengejar-ngejar jabatan. Pemimpin akan dipilih oleh rakyatnya karena rakyatnya yakin bahwa pemimpin ini bisa melayani seluruh rakyatnya dengan adil. Sebab jika dia benar-benar seorang pemimpin yang baik, maka dia sudah memikirkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Sebab dia tahu akan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang tidak mengenal arti tanggung jawab. Dia sendiri saja tidak bisa tanggung jawab atas kewajiban dia terhadap Tuhannya. Bagaimana dia bisa mengerti atas tanggung jawab dirinya terhadap rakyatnya? Pemimpin juga wajib berkata benar dan jujur kepada rakyatnya, sekalipun kenyataannya pahit. Sebab kejujuran dan kebenaran adalah bagian penting dalam kehidupan, seperti yang telah Nabi Muhammad sampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya, diriwayatkan dari Nuaim, dari Hashim ibnu Muhammad ibnu Zaid ibnu Abdullah ibnu Umar, dari ayahnya, sejumlah orang berkata kepada Ibnu Umar, "Kalau kami bertemu
dengan para pemimpin kami, maka kami pasti mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang kami katakan bila tidak bertemu dengan mereka atau pemimpin. Ibnu Umar berkata, hal itu kami anggap sebagai sebuah sikap munafik. Jadi kesimpulannya, prinsip kepemimpinan Rasulullah yang harus diteladani oleh pemimpin masa kini, pemimpin generasi muda, yaitu yang pertama, cerdas dalam berpikir atau biasa kita sebut fatonah. Yang kedua, yaitu amanah atas semua kewajibannya dan semua tugas-tugasnya. Yang ketiga, menyampaikan informasi harus kepada seluruh rakyatnya. Jadi tidak boleh ada rakyat yang tidak mengetahui suatu informasi. Harus menyampaikan dengan secara merata dan terbuka, atau biasa kita sebut tablik. Dan yang terakhir, berkata jujur atau benar, seperti yang tadi ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Katakanlah walaupun kenyataannya pahit, atau biasa kita sebut sidik. Sekian penyampaian ringkasan buku dari saya, Indrati Khair. Jika masih terjadi banyak kesalahan, mohon saran dan kritiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.